Merdeka! Salam Pancasila, salam nomor 5. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Hendrik, apa bedanya Pak Hendrik dengan caleg-caleg lainnya? Sehingga kami harus memilih Pak Hendrik. Saya jelaskan secara singkat kepada Bapak, Ibu, Tante, Om, Cici, Koko semuanya. Saya mulai dengan ilustrasi tokoh, karena memang saya alami dalam kehidupan nyata ini. Saya pernah hendak membeli sesuatu produk, tapi saya tidak sebut produknya apalagi tokonya. Saya datang ke dua toko yang kebetulan lokasinya tidak berjauhan, sama-sama toko yang besar. Dan produk yang saya beli pun hanya satu produk. Ketika saya masuk ke toko yang pertama, saya masuk mencari sendiri, melihat dia sendiri produknya, membanding-bandingkan sendiri produknya, tanpa ada yang peduli, tanpa ada yang membantu untuk menjelaskan produk tersebut. Kemudian saya masuk ke toko yang kedua. Nah, sebelum saya masuk ke toko kedua, di toko pertama itu saya ditawarkan banyak sekali dapat bonus-bonus, mulai dari diskon, mulai dari hadiah-hadiah, promo-promo, dan sebagainya. Tapi kembali, saya harus mencari sendiri produk tersebut, saya harus membanding-bandingkan sendiri produk tersebut, dan saya harus memilih sendiri produk tersebut. Hanya mendapatkan banyak bonus, dapat promo-promo yang banyak. Kemudian saya masuk ke toko yang kedua, yang kebetulan lokasi tidak berjauhan dari toko yang pertama. Ketika saya masuk, saya kaget. Kenapa? Karena saya disambut seperti layaknya seorang raja dalam tanda kutip. Begitu saya masuk, mereka sambut dengan sangat ramah. Mereka menanyakan apa yang saya butuhkan, apa yang saya cari. Ketika saya sebutkan saya butuh suatu produk jenis A misalnya, dengan sangat profesional saya dibantu oleh staf toko tersebut menuju ke bagian produk yang saya butuhkan. Dan ketika saya sampai di bagian tersebut, dengan tetap diantar oleh staf itu menceritakan semua pilihan-pilihan produk tersebut, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dengan sangat detail, dengan sangat profesional, bahkan sangat menguasai secara teknis produk tersebut. Dan saya banyak bertanya karena saya mau membeli sesuatu yang sifatnya awet, jangka panjang, tidak cepat rusak, dan bergaransi. Dijelaskan sangat detail, dilayani dengan sangat baik. Bahkan ketika saya selesai menentukan pilihan, saya diantarkan oleh staf toko ke kasir dengan barang itu dibawakan, dilayani dengan full support. Setelah pembayaran selesai pun, saya diantarkan ke mobil saya untuk membawa barang tersebut. Dan dengan ramah, staf itu mengucapkan terima kasih dan mengharapkan saya sebagai pelanggan bisa kembali ke toko tersebut. Pelayanan yang bagi saya sebagai pembeli adalah luar biasa. Padahal barang yang saya beli juga bukan barang yang mahal sekali, barang yang biasa-biasa saja. Dari ilustrasi toko itu yang kebetulan saya alami sendiri, ada dua hal yang bisa kita tarik kesimpulan, yaitu pilihan toko pertama walaupun banyak memberikan bonus, memberikan promo-promo, tapi servisnya kurang baik, apalagi after salesnya. Toko yang kedua tidak ada bonus, tidak ada promo, tidak ada gift, tidak ada diskon, tapi sangat full service dari awal sampai pada akhirnya. Bahkan ada after salesnya. Nah, sebagai pembeli, saya memilih toko yang kedua. Kenapa bukan toko yang pertama walaupun banyak bonus, banyak diskon, banyak gift, dan sebagainya? Karena bagi saya pembeli yang saya cari adalah pertama, kepuasan sebagai pembeli. Dua, ada yang peduli dan komitmen dengan saya sebagai seorang pembeli. Itu yang saya cari. Masalah diskon, masalah promo, itu bagi saya adalah nomor sekian. Karena service dan after sales dan kualitas pelayanan itu yang terbaik bagi saya sebagai seorang pembeli. Demikian juga hal ini bisa diterapkan sebagai caleg. Kalau saya pribadi, Hendrik Setiawan, saya pastikan saya melakukan seperti ilustrasi yang toko kedua tadi, yaitu yang pertama, saya peduli karena tanpa ada rasa peduli, saya tidak mungkin bisa mendengarkan, menampung, apalagi memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat di legislatif. Yang kedua, komitmen. Tanpa adanya komitmen, saya tidak mungkin bisa melakukan tugas saya dengan maksimal di DPRD sebagai perwakilan masyarakat di legislatif. Bagi saya pribadi, peduli dan komitmen adalah karakter saya
gaya hidup saya dan sesuatu yang wajib saya pertahankan dalam melaksanakan tugas saya sebagai perwakilan rakyat di legislatif apabila saya terpilih dan dilantik sebagai DPRD Kabupaten Tangerang. Karena itu, saya minta masyarakat untuk benar-benar memilih calon-calon legislatif yang terbaik. Terbaik bukan hanya kualitasnya, tapi juga servisnya, after salesnya. Masalah caleg-caleg yang suka umbar-umbar janji manis, yang suka bagi-bagi sembako, yang suka menebar-nebar uang, andai kata ada, kita sebagai masyarakat tetap terima. Karena itu adalah rezeki kita sebagai masyarakat. Tapi kita pilih, kita coblos caleg-caleg yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar mau peduli, yang benar-benar mau komitmen terhadap kita sebagai masyarakat, memperjuangkan kepentingan dan aspirasi kita di legislatif demi masa depan kita, anak cucu kita untuk 5 tahun yang akan datang. Dan ini jauh lebih penting daripada janji-janji, daripada tebar-tebar pesona, daripada tebar-tebar uang dan sebagainya. Ini yang saya harapkan masyarakat bisa menentukan pilihan yang terbaik. Saya, Hendrik Setiawan, peduli dan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat di legislatif ketika saya terpilih dan dilantik sebagai DPRD Kabupaten Tangerang. Itu adalah komitmen saya. Ingat untuk like, share, subscribe, dan bagikan video ini ke semua jaringan kalian. Ingat juga untuk pilih, dukung, dan coblos nomor 5 Hendrik Setiawan, caleg DPRD Kabupaten Tangerang. Nomor 5, Haji Irfansyah Asmad, caleg DPR RI Tangerang Raya, Capres, Cawapres, Ganjar Pranowo, Mahfud ND 2024-2029. Merdeka, salam nomor 5.